Kita akan bahas dari saham-saham konstruksi yang kemarin mengalami kenaikan ya. Jadi yang konstruksi dan juga yang terkorelasi dengan saham-saham konstruksi. Ini saya coba ambil sampelnya, ada beberapa saham, ada yang naiknya signifikan ya kemarin-kemarin ya, yang terutama yang naiknya signifikan ya ada WG, ada WSBP, dan beberapa saham konstruksi BUMN lainnya, yaitu PTPP sama Adikarya. Mungkin my friends banyak yang bertanya, kenapa ya tiba-tiba kok saham-saham ini mengalami kenaikan secara signifikan? Sebenarnya banyak justifikasinya, my friends. Tapi kita mau coba bahas yang memang benar-benar sangat bisa sekali dijadikan justifikasi. Salah satunya itu adalah kalau my friends ingat mengenai potensi pemangkasan suku bunga di tingkat global dari sisi The Fed yang nantinya bisa mendorong penurunan suku bunga yang lebih rendah lagi dari sisi Bank Indonesia. Kita waktu itu bahas akan ada tiga sektor yang akan diuntungkan. Yang pertama teknologi ya yang terkorelasi dengan teknologi, tapi yang naiknya akan lebih kencang yang cash flow-nya menuju positif atau cash flow-nya positif. My friend sudah lihat ya buktinya beberapa saham yang terkorelasi dengan teknologi seperti kayak MTEK, SMA, bahkan bank digital seperti Arto mengalami rally terlebih dahulu. Berikutnya yang kita ekspektasikan adalah mereka yang memang lagi ekspansinya agresif, my friends. Jadi kalau ekspansi agresif itu memerlukan dana yang lebih besar, otomatis mereka sangat terkorelasi sekali nih. Kalau suku bunganya naik, ya marginnya akan berkurang. Tapi kalau suku bunganya turun, otomatis marginnya pun juga akan mengalami peningkatan. Itu udah kita bahas. Nah, yang terakhir itu adalah emiten-emiten atau perusahaan-perusahaan atau sektor yang memang terbebani secara hutangnya. Jadi hutangnya besar. Jadi ketika hutangnya besar, otomatis pembayaran bunganya pun juga tergolong besar. Ketika suku bunga acuannya turun, ada tendensi pembayaran bunganya ini bisa menurun karena bayar bunga pinjamannya akan bisa menurun, my friends. Untuk emiten yang pembayaran bunganya itu tergolong besar, sehingga membuat cash flow-nya itu jadi negatif atau mungkin terganggu ketika suku bunga itu mengalami penurunan, apalagi ini berlanjut penurunannya, ini artinya nggak cuma marginnya yang akan segera membaik, tapi cash flow-nya pun juga akan segera membaik. Nah, salah satu sektor yang akan diuntungkan dari karena tersebut sebenarnya salah satunya adalah sektor konstruksi. Jadi sebenarnya naiknya pun kalau kita coba runut ya justifikasinya ada ke arah sana. Tapi baik lagi my friends, kenapa kita nggak membahas lebih detail yang berhubungan dengan konstruksi? Karena saya harus jujur ya my friends ya, kalau my friends perhatiin dari sisi kinerja keuangannya memang perlu banyak hal yang diperbaiki nih, my friends. Jadi bisa dikatakan untuk sektor konstruksi ini risikonya ini sangat besar sekali. Buat my friends yang memang niatnya hanya trading, jangkanya jangka pendek ya silahkan. Karena momentum kenaikan bisa dijadikan acuan ya. Kalau seandainya bisa nggak nanti disambung-sambungkan, misalnya bisa jadi nanti mergernya jadi kan beberapa tahun terakhir ini kita sering mendengar ya perusahaan-perusahaan konstruksi yang mau di merge supaya bisa lebih sehat, tapi kan sejauh ini timeline-nya masih belum clear ya. Jadi ini resikonya masih tergolong besar. Kalau disambung-sambungkan juga dengan berita-berita yang lain ya bisa aja. Tapi kita tidak mau bahas mengenai rumor atau berita yang belum diklarifikasi sama emiten ya, my friends. Jadi kita nggak mau bahas ke arah sana. Baik lagi, kalau buat my friends yang tertarik dengan sektor seperti ini, kita harus mengatakan bahwa ini risikonya sangat besar sekali karena ada perubahan dari sisi project yang diterima atau perubahan dari sisi suku bunga itu pasti akan berimbasnya sangat besar sekali. Kalau niatnya hanya trading jangka pendek, ya silakan. Tapi baik lagi ya, berarti harus disiplin, lebih menggunakan teknikal. Jadi untuk konstruksi kita lebih mau mengingatkan ya my friends ya, supaya nanti kalau seandainya my friends tertarik, sudah sangat-sangat memahami risikonya. Itu untuk yang saham-saham konstruksi.